Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Hadratal Muhtaram, para alim, para ulama, para sepuh sepuh, beliau yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA, yang kami hormati seluruh jamaah salat Jumat di ruang salat utama Masjid Agung Jawa Tengah, serta yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, kaum muslim pendengar setia Radio Dakwah Islam, Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada siang hari ini yakni kajian tafsir tematik Al-Quran. Adapun tema pada siang hari ini akan membahas mengenai bumi dalam Al-Quran bagian kelima. Untuk itu bagi para jamaah dan juga para santri yang nanti ingin bertanya, bisa langsung bertanya kepada beliau yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Dan bagi para pendengar setia dan juga para pemirsa, bisa bertanya atau berkonsultasi melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik, untuk itu marilah kita buka pengajian pada siang hari ini dengan bacaan Ummil Kitab. Li ridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadinya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Iya kan Alhamdulillah. Baiklah, marilah kita simak bersama pengajian pada siang hari ini bersama beliau yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Dengan segala hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, bagi yang ada di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah, para santri pesantren tahfidz MAJT Basnas, para pendengar setia Radio Dais, MAJT TV, TVku dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa diberikan taufik hidayah, sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak, barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita masih akan membahas yaitu tentang bumi di dalam Al-Quran. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas bahwa bumi itu dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebetulnya adalah sekaligus menjawab pertanyaan apakah bumi itu bulat ataukah datar, ya. Dan karakteristik Al-Quran ketika menjawab suatu pertanyaan itu tidak menjawab hanya dengan jawaban yang secukupnya, akan tetapi Al-Quran memberikan jawaban yang lebih komprehensif, jawaban yang di situ ada unsur lahiriah dan batiniah. Satu contoh, ketika ada pertanyaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Orang-orang bertanya kepada Muhammad tentang khamr dan judi. Kita lihat jawaban dari Al-Quran, yaitu qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Al-Quran tidak menjawab dengan jawaban yang menurut orang-orang itu adalah jawaban ilmiah,
bahwa yang dimaksud dengan khamr adalah kullu muskirin misalnya ya. Yang dimaksud dengan al-maisir adalah peruntungan dan sebagainya. Al-Quran tidak menjawab semacam itu. Karena apa? Ya itu tidak penting. Itu tidak penting. Sesuatu yang sudah dikenal, sesuatu yang sudah sama-sama diketahui, tidak perlu dijelaskan lebih jauh. Al-Quran justru memilih dengan menjawab bahwa khamr dan maisir itu di dalamnya ada dosa, ada manfaat. Dengan kata lain, jawaban dari Al-Quran itu adalah jawaban yang menggugah orang. Yang menggugah orang untuk terus berpikir, terus bertanya, terus bertanya. Ketika Al-Quran menjawab, "Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas." Kemudian orang berpikir. Orang berpikir apa sih kerugian dari khamr, kerugian dari maisir. Demikian juga ketika Al-Quran berbicara tentang bumi. Ketika Al-Quran berbicara tentang bumi, Al-Quran mengatakan bahwa bumi itu dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh melihat bagaimana keadaan bumi. Dan itu akan menjawab pertanyaan sebelumnya, apakah bumi itu bulat ataukah datar. Karena ketika warga negara Semarang melihat bumi datar, warga negara Purworejo melihat bumi itu datar, warga negara Brebes melihat bumi datar, Pemalang melihat bumi datar, Amerika melihat bumi datar. Ketika orang dari ujung selatan dan utara, ketika orang dari ujung barat dan timur mengatakan bahwa bumi itu datar, maka otomatis bumi itu adalah bundar. Tapi kalau dikatakan bumi itu bundar seser ya, bundar seser seperti bola, itu ya ternyata tidak. Kalau dikatakan bumi itu bundar seser seperti bola itu ternyata tidak. Karena dia itu agak-agak lonjong, Kenapa demikian? Kita bisa melihat di dalam surah Ar-Ra'd ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. Apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya tanpa ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia maha cepat perhitungannya. Terjemahan ini atau tepatnya adalah terjemahan Kementerian Agama. Ini memang terjemahan yang merujuk kepada mayoritas penafsiran para ulama, yaitu tentang nangkusuha min atrafiha. Coba Alwi dibaca, Alwi, tanpa melihat. Ini loh yang awalam yarau, tanpa melihat. Lu mesti tekan loh, ya. Ayo, tutup. Ayo dibaca. Ayo Alwi, dibaca Bi.
Ya Nas. Baca Nas. Awalam yaro ya. Oke. Surah Ar-Ra'd ayat 41. Ini oleh para ulama itu ditafsirkan bahwa al-ardo di sini itu ditafsirkan sebagai daerah. Sebagai daerah. Artinya apa? Artinya penafsiran ulama pada saat itu bisa dikatakan mayoritas ahli tafsir ya. Ayat ini adalah berbicara tentang suatu kaum atau suatu daerah itu yang kemudian berbuat keingkaran, berbuat kemungkaran. Ketika mereka berbuat ingkar, kemungkaran dan seterusnya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah bahwa ulama-ulama di situ, kiai-kiai di situ, akan pergi atau mungkin diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-ardu nangkusuha atau bumi dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, daerah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya adalah di daerah itu ulama-ulamanya dikurangi. Ulama-ulamanya disudo menjadi sedikit. Ini penafsiran para ulama. Oleh karena itu, kalau kita membaca ayat ini dan kita tafsiri dengan penafsiran moral ya, penafsiran moral. Maka supaya Allah Subhanahu wa taala tidak lekas-lekas mengazab, tidak lekas-lekas menurunkan siksa kepada satu kaum itu. Maka perlu ada program di mana ada daerah yang ulamanya itu kurang, di mana ada daerah yang masyarakatnya itu banyak yang ingkar, yang banyak maksiat, maka harus didatangkan ulama-ulama. Kabupaten Demak misalnya ya, mempunyai program satu kampung satu hafid. Satu kampung satu hafid. Nah kalian itu, keberadaan kalian itu bisa meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Begitu kalian selesai, kemudian pulang atau dikirim ke daerah minoritas muslim misalnya. Kemarin hari Rabu, ini MAJT dengan Prof. Nur itu melakukan MOU dengan Imam Foundation ya. Imam Foundation itu sebuah yayasan yang bergerak di bidang yaitu pengkaderan ulama, yaitu mengkader, melatih, membimbing, kemudian mengirim para dai-dai itu ke negara-negara mayoritas muslim, diantaranya yaitu ke Argentina dan Brasil. Nanti kalau kalian pengen ya, nanti belajar bahasa Inggris, bahasa Arab. Ini kayaknya Mas Harun bisa ini. Dikirim ke Brasil, kawin dengan orang sana, lumayan. Itu semuanya dibiayai oleh Imam Foundation. Semuanya. Tiket, akomodasi, biaya hidup, nikah sama orang sana juga dikasih gaji bulanan dan sebagainya.
Nah, kalian pengen tertarik ya, Farhan kecil tapi bukan Farhan besar. Farhan kecil pengen memperbaiki keturunan ya, untuk bojo wong berhasil gede. Nggak anakmu bisa jadi kayak Farhan gede. Anakmu bisa jadi kayak Farhan gede. Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya tanpa ada yang dapat menolak ketetapannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai hukum yang menunjukkan welas asih dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah di dalam suratan takdirnya itu mau menghukum atau mengazab suatu kaum, itu tidak ujuk-ujuk suatu kaum itu diazab, tidak. Tapi melalui proses. Melalui proses ada kemaksiatan, kemudian kemaksiatan itu kemudian berkembang biak sampai pada akhirnya masyarakat situ itu menjadi antipati dengan agama. Anak-anaknya tidak disekolahkan di pesantren, tidak disekolahkan di sekolah keagamaan, tapi di jurusan umum, jauh dari agama. Yang berakibat masyarakat situ kemudian kemaksiatannya semakin merajalela, maka turunlah azab Allah Subhanahu wa taala. Itu memang ketentuannya semacam itu. Ketentuannya semacam itu. Nah, jadi lafal atau kalimat nangkusuha min atrafiha, kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit. Itu karena apa? Karena memang melalui proses. Melalui proses. Jadi suatu masyarakat menjadi buruk itu tidak kemudian di situ ada 10 kiai tiba-tiba meninggal semua, tidak. Tapi sedikit demi sedikit kecenderungan orang terhadap agama mulai luntur. Kecenderungan orang tua untuk menyekolahkan anak di sekolah keagamaan mulai berkurang. Kecenderungan orang tua untuk mondok ke anak juga berkurang. Apalagi kecenderungan orang tua untuk memondokkan anaknya ke pesantren tahfidz mulai enggak ada misalnya. Makanya berbahagia kalian. Karena kalian itu sebagai tiangnya langit yang bisa menahan kalau langit itu ambrol, maka kalian itulah sebagai tiangnya langit. Makanya kudu sing sregep. Aja mengusil senengane ganggune kancane, gegere dituthuk-tuthuk. Kudu serius belajar. Karena kalian itu adalah peredam murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah penafsiran mayoritas ulama ya tentang nankusuha min atrafiha. Akan tetapi ayat ini oleh para ulama geologi, para ulama ahli perbumian
itu ditafsiri justru dengan penafsiran yang harfiah, justru penafsiran sing lebih dekat dengan lafaz. Loh kenapa jauh-jauh ditafsirkan bahwa apa jenenge ardun itu adalah daerah? Bukankah ardun itu adalah bumi? Kenapa ditafsirkan apa itu jenenge ditafsirkan sebagai daerah? Kemudian yang kedua, nankusuha, kami mengurangi. Ha kembalinya kepada bumi. Domirnya kembali kepada ardun, kepada bumi. Jadi secara harfiah di situ menunjukkan atau ditunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengurangi bumi. Min atrafiha, dari ujung-ujung bumi. Nah, tapi enggak masalah. Tidak masalah. Dan inilah bahasa Al-Quran ya. Bahasa Al-Quran itu bisa ditafsiri, bisa dimaknai oleh umat manusia pada zaman apapun dan di tempat apapun. Oke, kalau orang-orang sekian abad yang lalu menafsiri na'til ardo nanqusuha min atrafiha, itu artinya adalah mengurangi para ulama, menjadikan masyarakat itu jauh dari agama, ya enggak apa-apa. Karena memang kemampuan berpikir mereka itu masih di seputar itu. Tapi perkembangan zaman itu ternyata menunjukkan bahwa bumi semakin lama itu semakin menyusut. Semakin menyusut. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, bumi itu kan bumi itu kan berasal dari sebuah kabut atau nebula yang sangat-sangat besar, kemudian terjadi Big Bang, ledakan, ya, terjadi ledakan, sebagian ada yang menjadi matahari, sebagian ada yang menjadi Jupiter, sebagian ada yang menjadi Pluto, sebagian ada yang menjadi bumi, sebagian ada yang menjadi bulan, dan seterusnya dan seterusnya. Di dalam Al-Quran disebutkan ya, summa ila samai wa hiya dukhan, summa ya'ti ila samai wa hiya dukhan faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karha. Kemudian Allah mendatangi langit dan dia masih dalam keadaan seperti asap. Kemudian Allah berfirman kepada langit, kamu datang kepadaku dalam keadaan taat ataukah dalam keadaan terpaksa? Kemudian langit dan bumi mengatakan qalata ataina ta'i'in. Kami mendatangimu ya Allah dalam keadaan taat, dalam keadaan yaitu mengikuti perintahmu. Kenapa demikian? Karena sebelum alam semesta menjadi seperti ini, itu keadaannya itu sangat-sangat runyam, sangat-sangat kacau. Jadi ada gumpalan-gumpalan asap yang maha besar, ya, yang sangat-sangat besar sekali. Mungkin bertriliun-triliun kubik, ya, bertriliun kubik, porak-porandas ke sana kemari dan sebagainya. Bagaikan bagaikan air bah yang tidak bisa dibendung oleh apapun. Yes. Kemudian diseru oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wahai langit, kamu bisa taat tidak? Akhirnya kemudian langit itu menjadi taat, ya, menjadi taat dan menjadi seperti sekarang ini. Nah, terkait dengan bumi itu juga semacam itu. Bumi pada mulanya itu besarnya adalah 100 kali dibandingkan ukuran sekarang ini. Jadi bumi dulunya itu sangat-sangat besar. Dulunya sangat-sangat besar, kemudian menyusut sehingga menjadi seperti sekarang ini. Ini penyusutan bumi dari satu sisi. Dari sisi yang lain, sebelum bumi terbentuk semacam ini, itu meteorit ya, itu menghujani bumi. Ada besi, ada nikel dan sebagainya itu jatuh semuanya ke bumi. Karena besi itu berat, maka dia nyungsep ke inti bumi. Nah, kemudian menjadilah bumi seperti ini. Ada gunung, ada lembah, ada sungai, dan sebagainya. Nah, ketika bumi sudah terbentuk, makanya kemarin disebutkan ya, walakum fil ardi mustaqarrun. Jadi bumi yang dulunya itu masih kacau berputar tanpa arah, kemudian dia ada dalam posisi bahwa bumi itu bisa tenang, bisa ditempati. Akan tetapi kalian tahu bahwa sing jenenge bumi, meskipun dia itu sudah bisa ditempati atau mustaqor, tapi dia itu tetap berputar. Nah, putaran bumi ini di satu sisi itu bisa memang menjadikan bumi itu menjadi hidup. Karena apa? Sinar matahari itu bisa dirasakan oleh seluruh penduduk bumi. Kalau bumi tidak berputar, maka yang bisa merasakan matahari itu hanya bagian tertentu saja. Tapi karena bumi itu bisa berputar, maka orang Amerika kena matahari, orang Australia kena matahari, orang Arab Saudi kena matahari, orang Indonesia kena matahari. Nah, karena kena sinar matahari itu juga bisa menyebabkan bumi itu menyusut. Itu yang kedua. Yang ketiga, penyusutannya itu adalah karena di dalam bumi. Jadi oleh para ulama, para ahli geologi ya, bumi itu terdiri dari 7 lapisan. 7 lapisan. 7 lapis bumi ya. Dan 7 lapis bumi itu ya tidak kemudian berhenti diam, itu tidak. 7 lapis bumi itu ya bergerak. Ada lempengan-lempengan. Yang kita tahu ya, ada gempa misalnya. Itu karena pergerakan bumi itu. Pergerakan bumi. Nah, menurut ulama geologi, bumi yang bagian kutub utara itu menyusut, sementara bumi yang di bagian tengah itu menggelembung. Bagian khatulistiwa itu menggelembung. Kenapa demikian? Ketika bumi itu ditarik ya, sementara isi dari perut bumi itu semakin banyak ya. Maka dalam Al-Quran disebutkan wa idal ardu muddat. Ketika bumi itu ditarik, dibentangkan, wa alqat ma fiha wa takhallat,
dan bumi itu kemudian memuntahkan, mengeluarkan semua yang ada di dalam perutnya. Jadi karena penyusutan bumi inilah, ya, karena penyusutan bumi ini itu menyebabkan nanti gunung-gunung meletus. Gunung-gunung meletus. Kemudian terjadi tsunami, Jadi air bah kemudian meluap. Terjadi banjir lahar, banjir dan sebagainya. Nah, jadi kalau di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengurangi volume bumi, itu memang benar-benar real. Benar-benar real. Karena bumi itu semakin lama itu semakin menyusut. Di satu sisi bumi itu semakin menyusut. Tapi di sisi lain penghuni bumi semakin banyak. Entah dalam keadaan meninggal atau yang sudah mati maupun yang hidup. Maka apa yang terjadi? Yaitu bumi akan meledos. Bumi-buminya yang meledos. Laut-lautannya yang akan menjadi tsunami. Kemudian danau-danaunya yang akan menjadi lahar dan sebagainya. Sehingga kelak bumi itu tertutup oleh air. Nah inilah ya. Inilah Al-Quran ya. Jadi ketika berbicara tentang bumi, itu hanya dengan mengatakan nanqusuha min atrofiha. Al-Quran tidak hanya mengatakan nanqusuha, aku mengurangi bumi, tidak. Tapi min atrofiha, dari ujung-ujungnya, dari tepi-tepinya. Karena penyusutan itu dari kutub. Mengkeret. Ya, mengkeret. Dan bumi nanti akan semakin lonjong. Ya, lonjong. Maka, famustaqarrun wa mata'un ila hin. Jadi ketika bumi itu stabil, istiqrar, mustaqir, maka bisa ditempati, kamu bisa menyaman, berarti wa mata'un, nyaman, kamu bisa menikmati di situ. Akan tetapi ada ujungnya itu ilahinin. Jadi kenyamananmu di bumi, stabilnya bumi itu ilahinin hanya sementara waktu. Hanya sebatas saja. Nah ini ada rangkaiannya dengan ayat pelajaran kita sebelumnya. Kenapa bumi kok mata'unnya kok tidak selama-lamanya? Kenapa bumi mata'unnya atau kenyamanannya kok ilahinin? Karena bumi itu dikurangi oleh Allah, dibikin menyusut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min atrofiha, dari tepi-tepinya. Memang penyusutannya itu sangat-sangat lambat. Orang mengatakan yaitu 1000 tahun itu cuma 1 meter. 1 meter atau 1 senti. Selama 1000 tahun penyusutan bumi. Tapi kita tahu bahwa usia bumi itu sudah jutaan tahun, bahwa miliaran tahun. Makanya kalau dihitung bahwa bumi itu awalnya itu adalah 100 kali lebih besar daripada bumi kita sekarang ini. Itu diukur ya, bumi saat ini itu diperkirakan sekitar
Jadi diameter bumi itu adalah 12.742 km. Kelilingnya itu adalah 40.042 km. Volumenya diperkirakan yaitu lebih dari 1 juta kilometer kubik. Tapi angka seperti ini atau keadaan bumi semacam ini, itu adalah setelah mengalami proses penyusutan. Setelah mengalami proses penyusutan selama jutaan tahun, miliaran tahun. Para ulama mengatakan bahwa bumi pada mulanya ketika dia terpisah dari langit, yaitu teori Big Bang, itu besarnya adalah 100 kali dari sekarang. Nah, angka 12.742 km ya, itu kemudian menyusut terus sehingga akhirnya bumi itu meledos, kemudian terjadilah kiamat. Tapi Al-Quran jauh-jauh hari, sejak zaman dahulu, itu sudah mengatakan bahwa istiqrarnya, stabilnya bumi bisa ditempati, itu adalah ilahinin, hanya batas tertentu. Kalau kaum penceramah ya, para mubalek, itu biasa menafsiri bahwa wong urip ning donya iku mung sekedar mampir ngombe. Ya iku wongi. Tapi buminya itu sendiri itu memang sementara. Orang yang tinggal di bumi itu memang sementara. Tapi buminya itu sendiri itu juga sementara. Ya, jadi ya kita bisa memadukan penafsiran ulama dengan penafsiran ahli geologi, itu bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat lain lagi misalnya, was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un. Dan kami Allah sudah menciptakan langit dengan kokoh, bi'aidin dengan kekuasaan kami, wa inna lamusi'un. Dan kami Allah, nah, kata musi'un itu sebetulnya kan kayak isim fa'il kan? Isim fa'il. Dari kata apa? Ausa'a yusi'u. Ausa'a artinya apa? Meluaskan. Musi'un berarti adalah orang yang meluaskan atau zat yang meluaskan. Tapi ulama-ulama pada zaman dahulu itu tidak terbayang sama sekali bahwa terjadi perluasan langit. Oleh karena itu ulama pada zaman dahulu menafsiri lamusiun itu ditafsiri wa inna laqadirun, dan kami mampu berkuasa menciptakan langit. Tapi setelah sekian ribu tahun para ulama astronomi itu melihat bahwa ternyata alam semesta, langit itu semakin lama itu semakin luas. Semakin lama semakin luas. Kenapa demikian? Karena yang namanya planet itu terus mana? Beranak pinak.
beranak pinak. Jadi planet yang tua mati, dia mempunyai anak, anaknya planet itu menjadi besar. Setelah besar kemudian menyusut. Nah, setelah menyusut mati, seperti itu. Jadi kalau zaman dahulu jumlah planet di jagat raya itu misalnya 300 miliar, kemudian lama-lama bisa menjadi 1000 miliar atau 1 triliun. Dan Al-Quran itu sudah mengatakan jauh-jauh hari, wa inna lamusiun, dan kami mampu meluaskan langit. Nah inilah Al-Quran. Al-Quran berbicara tentang alam kosmis, berbicara tentang alam semesta. Berbicara tentang alam semesta. Itu sebetulnya adalah dengan keterangan yang sangat rinci, keterangan yang menggugah pikiran kita untuk terus berpikir. Dan kita bisa melihat yaitu di dalam surah Al-Anbiya ayat 44, bal matta'na haula'i wa aba'ahum hatta tala 'alaihimul 'umr afala yarawna anna na'til arda nanqusuha min atrafiha afahumul ghalibun. Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka tidakkah mereka melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kuasa orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujungnya. Merekalah yang menang. Ini lagi-lagi penafsiran yang disitir oleh Kementerian Agama. Dia tidak menyebut bahwa yang namanya pengurangan bumi itu adalah bumi yang menyusut, tapi dia menyebut di sini bahwa pengurangan bumi itu artinya adalah pengurangan wilayah kekuasaan. Ya boleh-boleh saja. Karena apa? Karena memang kondisi saat itu orang tidak pernah terfikirkan bahwa bumi itu terjadi penyusutan. Sehingga ketika Al-Quran mengatakan bahwa bumi dikurangi, maksudnya adalah wilayah kekuasaan mereka, wilayah kekuasaan orang-orang itu dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika ada penafsiran atau penjelasan bahwa bumi secara real, secara objektif itu memang terjadi penyusutan, justru sesuai dengan lafadz Al-Quran. Makanya kalian niku ya ngapal ke Quran, ya ngerti maknane. Dadi engko nek dikirim ning Brazil, ojo cerita sing wah menurutmu bangga tentang mitos-mitos, raduyan kono. Kamu harus cerita sing rasional, gitu ya. Ya semoga Farhan itu dikirim untuk bojo sing gede dhuwur. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan, monggo. Farhan? Enggak ada? Diucapkan terima kasih kepada beliau yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA atas penyampaian pengajian pada siang hari ini. Kembali lagi kepada pertanyaan. Ini ada pertanyaan nggak dari Mas-Mas Santri? Mas Farhan? Mas Alwi? Oh mau tanya Mas Alwi? Oh tidak. Oke. Baik, dari pendengar Pak Yai izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yai Saifuddin. Perkenalkan saya Yanto. Izin bertanya. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan secara detail mengenai bumi dan kaitannya, apa kaitannya terhadap langit dan juga ciptaan yang lain, Pak Yai? Gitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali, yaitu tentang bumi dan kaitannya dengan penciptaan langit ya. Kaitan dengan penciptaan langit, memang dari kacamata bumi ya, dari kacamata bumi di atas kita itu adalah langit. Di atas kita adalah langit. Langit itu kalau orang Jawa itu dianggap sebagai bapak, sementara kalau bumi itu dianggap sebagai ibu ya, sebagai ibu. Sementara kalau kita lihat dari sejarah bumi ya, dari sejarah bumi, maka sebetulnya bumi dan langit itu dulunya itu adalah satu ya, dulunya adalah satu. Kemudian terjadi ledakan besar, terjadilah planet-planet, terjadilah bumi, terjadilah bulan dan sebagainya dan sebagainya. Bumi sengaja disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita tidak tahu ya. Tidak tahu apakah ketika nanti terjadi hari kiamat, hancur semua, kemudian orang yang beriman masuk ke surga, orang yang kafir masuk ke neraka. Apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan lain di luar kehidupan kita? Di situ ada manusia lagi, di situ ada bumi lagi, di situ ada langit lagi, ya wallahu alam. Dan itu mungkin saja. Dan itu mungkin saja. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala itu menyiapkan bumi sebagai tempat untuk khalifah, sebagai tempat untuk anak Adam dan keturunannya. Maka bumi disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada tumbuh-tumbuhan, di sana ada pepohonan, di sana ada binatang dan sebagainya. Dalam rangka supaya pohon bisa tumbuh, binatang-binatang bisa hidup, maka perlu adanya asupan gizi, yaitu dari langit. Dengan kata lain, bumi sendirian itu tidak mungkin bisa hidup, tidak mungkin. Tumbuhan bisa hidup perlu air hujan yang datang dari langit. You know? Bahkan orang supaya bisa membajak sawah, bisa ngiris dan sebagainya, itu perlu yang namanya besi. Dan besi itu harus didatangkan dari langit. Dari langit. Jadi besi itu bukan material asli di bumi, sama sekali tidak. Bahkan bumi supaya penghuninya itu bisa bernafas, bisa hidup, bisa berkembang, perlu pencahayaan. Cahayanya dari mana? Cahayanya dari langit, yaitu matahari. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa bumi itu sangat terkait erat dengan langit. Bumi sangat terkait erat dengan langit. Kalau kita lihat dari aspek spiritual, manusia supaya dia itu menjadi manusia yang tidak sama dengan hewan, maka dia memerlukan yang namanya ajaran-ajaran suci. Dari mana? Dari langit. Allah menurunkan malaikat Jibril. Allah menurunkan wahyu, diberikan kepada para nabi dan rasul. Jadi bumi
baik struktur buminya, zat buminya itu juga membutuhkan langit. Manusianya, makhluk-makhluknya itu juga membutuhkan langit. Manusia sebagai makhluk spiritual itu juga membutuhkan langit, yaitu wahyu dan kitab suci yang diturunkan dari langit. Baik, saya kira itu ya. Baik, demikianlah pengajian kita, semoga bermanfaat. Kita akan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, kajian tafsir matematik pada siang hari ini telah selesai. Untuk itu marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin wa doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.